Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-42. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Panji Watu Gunung terbangun saat kokok ayam jantan bersahutan pertanda pagi telah datang. Setelah mengucek matanya, dia memperhatikan sekitarnya. Dewi Srimpi tidak ada di sana. Kriet suara pintu terbuka lebar dari luar. Dewi Srimpi segera masuk sambil membawa nampan berisi wedang jahe dan segendok air hangat daun sirih untuk mencuci muka suaminya. Panji Watu Gunung segera bergegas ke meja kecil dan segera mencuci muka. Pagi itu rombongan Panji Watu Gunung meninggalkan istana Kadipaten Seloageng setelah berpamitan pada Adipati Tejo Sumirat. Bersamaan dengan Panji Watu Gunung, rombongan Jarasanda juga bergerak meninggalkan istana Kadipaten. Debu beterbangan mengiringi perjalanan mereka ke Gelang-Gelang. Saat mereka sudah mencapai perbatasan Seloageng dan Gelang-Gelang, mereka berpisah. "Kakang Warigalit, aku merepotkan Kakang lagi. Tolong Kakang berangkat lebih dulu ke markas pasukan Garuda Panjalu di Sanggur. Nanti aku segera menyusul ke sana." Panji Watu Gunung memandang ke arah Warigalit. "Baik Dimas, berhati-hatilah dalam perjalanan ke kota Gelang-Gelang." Warigalit segera menarik kekang kudanya dan berbelok ke arah markas pasukan Garuda Panjalu diikuti Ratri, Jarasanda, Ludaka dan Gumbrek serta pasukan pembawa bantuan dari Seloageng. Panji Watu Gunung segera bergegas memacu kudanya melesat cepat menuju kota Gelang-Gelang diikuti oleh ketiga selirnya. Menjelang sore hari mereka sudah sampai di istana Gelang-Gelang. Dewi Anggarawati sedang duduk di taman keputren Gelang-Gelang. Wanita cantik yang sedang hamil muda itu tampak sedang mengelus perutnya sambil tersenyum. Tiba-tiba, sepasang tangan menutup mata Dewi Anggarawati dari belakang. "Hei, lepaskan aku. Berani sekali menutup mataku. Jangan kurang ajar kau," teriak Dewi Anggarawati. Saat tangan itu melepaskan dekapannya, Dewi Anggarawati segera berbalik. Di depannya, sesosok lelaki tampan sedang tersenyum manis. Dewi Anggarawati mengucek matanya seakan tak percaya. Kang Mas." Anggarawati segera melompat ke arah Panji Watu Gunung dan memeluk tubuh suaminya itu dengan erat. Rasa rindu yang tertahan selama 1,5 purnama, rasanya terlampiaskan sudah hari ini. Dengan cepat, perempuan cantik itu menciumi wajah Panji Watu Gunung. "Cih, dasar putri manja, baru berpisah 1 purnama saja sudah seperti setahun." Gerutuan Sekar Mayang membuat Dewi Anggarawati menoleh ke arah mereka bertiga. Rupanya ketiga selir Panji Watu Gunung juga mengikuti langkah Panji Watu Gunung ke arah keputren. "Hehehe, bodoh amat, aku tidak peduli. Pokoknya hari ini Kang Mas Panji Watu Gunung hanya milikku. Tidak ada dari kalian yang mengganggu," ujar Dewi Anggarawati tersenyum penuh kemenangan. "Tidak bisa begitu, urutan harus tetap berjalan," protes Ratna Pitaloka. "Apa aku perlu menghitung jumlah urutan yang aku lewatkan selama perjalanan ini, Kang Bok Pitaloka?" Anggarawati tersenyum licik. Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang terdiam seketika. Sedangkan Dewi Srimpi hanya tersenyum tipis saja melihat dua selir Panji Watu Gunung itu kalah omongan. "Pokoknya jangan ada yang berani mengganggu. Awas saja kalau ada yang berani. Aku sudah lama menahan kerinduan seorang istri pada suaminya," ancam Dewi Anggarawati sambil mendelik tajam ke arah mereka bertiga. Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang melongo mendengar kata-kata Anggarawati. Kenapa dia galak sekali?
Apa karena pengaruh jabang bayi yang ada di perutnya, batin Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang? Selepas itu, Anggarawati lengket terus dengan Panji Watu Gunung. Bahkan saat Panji Watu Gunung menghadap ke Panji Gunung Sari untuk menyampaikan surat dari Gusti Prabu Samarawijaya, Anggarawati tanpa malu menggelayut mesra di lengannya. "Dinda Anggarawati, ada Kanjeng Romo." "Malu Dinda," bisik Panji Watu Gunung. "Gak peduli, Kanjeng Romo juga pernah muda, jadi juga pernah mengalami hal yang sama." "Iya kan Kanjeng Romo?" Anggarawati segera menatap wajah Panji Gunung Sari seakan meminta bantuannya. Bupati gelang-gelang itu tersenyum, "Iyang gercah ayu. Tuh dengar Kang Mas, Kanjeng Romo saja tidak keberatan. Jadi Kang Mas Panji Watu Gunung jangan banyak alasan ya." Dewi Anggarawati kembali menggelayut mesra. Panji Watu Gunung segera bergegas mohon diri ke keputran gelang-gelang. Dia jengah dengan ulah Anggarawati yang kolokan. Bupati gelang-gelang hanya tersenyum-senyum sendiri. Malam itu, nyaris tak satu pun selir Panji Watu Gunung bisa mendekati suami mereka. Bahkan sudah sejak malam baru turun, Dewi Anggarawati sudah menarik tangan Watu Gunung menuju kamar tidurnya. "Kang Mas, aku merindukanmu," ucap Dewi Anggarawati tersenyum nakal. Perempuan itu segera melepas pakaiannya dan menarik Panji Watu Gunung ke atas ranjangnya. Panji Watu Gunung segera meladeni kemauan istrinya itu. Lenguhan panjang dan rintih kenikmatan memenuhi seluruh ruangan di kamar itu. Berulang kali mereka berdua bercinta. Pagi menjelang tiba di istana Kabupaten Gelang-Gelang. Suara burung bernyanyi di dahan pohon menyambut sang mentari. Panji Watu Gunung tersenyum tipis sambil melirik tubuh polos Anggarawati yang sedang tidur pulas dengan memeluknya. Pergulatan semalam suntuk dengan istrinya itu membuat Panji Watu Gunung merasa letih. Saat hendak turun dari ranjang, tangan Anggarawati segera menahan tubuh Panji Watu Gunung. "Mau kemana Kang Mas?" ucap Anggarawati sambil tersenyum tipis tanpa membuka matanya. "Mandi Dinda, sudah pagi ini," jawab Watu Gunung seraya menatap wajah cantik Dewi Anggarawati. "Belum boleh, Kang Mas masih belum menuntaskan kangenku sama Kang Mas." Anggarawati tersenyum genit. Perempuan itu melirik ke arah bawah perut Panji Watu Gunung. "Masih mau lagi?" tanya Panji Watu Gunung. "Satu kali lagi Kang Mas." Anggarawati tersenyum penuh arti. Pagi itu Panji Watu Gunung dan Dewi Anggarawati berbagi cinta satu kali lagi. Sementara itu di padepokan Bukit Jerangkong, si pedang iblis tampak sedang menghadap pada gurunya itu. "Guru, bagaimana langkah kita selanjutnya?" Dengar Jana Merta, Gusti Maharaja Mapanji Garasakan sudah memerintahkan kepadaku untuk mulai membuat perang kecil sebelum penyerangan besar-besaran dimulai. Persiapkan seluruh anggota padepokan Bukit Jerangkong untuk bergerak, kala Jengking Biru dan Lembah Hantu akan menunggu kedatangan kita di Tamwelang. "Baik Guru." Jana Merta alias si pedang iblis menyembah kepada iblis Bukit Jerangkong. Kakek tua bertubuh kurus itu segera berdiri. Dengan bengis dia berkata, "Kita serbu Watu Galuh." Panji Watu Gunung segera meninggalkan Dewi Anggarawati yang ketiduran di tempat tidur. Putra Bupati Gelang-Gelang itu tersenyum melirik istrinya. "Hampir saja kalah aku," batin Panji Watu Gunung seraya memakai pakaiannya. Saat pria itu menutup pintu kamarnya dari luar, 3 selirnya sudah berdiri di depan kamar. "Sejak kapan kalian di sini?" tanya Panji Watu Gunung yang kaget melihat mereka. "Sejak tadi pagi, saat Putri Manja itu minta nambah." Sekar Mayang dingin tatapannya. Panji Watu Gunung memerah wajahnya. Pasti semua wanita itu mendengar suara yang dia buat dengan Anggarawati. "Lantas kenapa kalian masih di sini kalau sudah tahu apa yang terjadi? Ingat tugas Kakang, kita harus cepat ke Daha dan menyerahkan surat-surat dari penguasa daerah. Urusan pribadi bisa kita lakukan setelah itu," jawab Ratna Pitaloka. "Iya, aku paham Dinda. Romo Bupati juga sudah menyiapkan surat balasan untuk Gusti Prabu Samarawijaya. Hari ini kita berangkat ke Daha." Panji Watu Gunung tersenyum, tak menyangka bahwa ketiga selirnya disiplin dalam bekerja. Panji Watu Gunung segera bergegas menuju ke tempat mandi.
Usai membersihkan diri dan berganti pakaian, dia segera menghadap ke Bupati Gelang-Gelang di ruang pribadinya. "Ini Ngger Cah Bagus, Romo titipkan surat untuk Baginda Prabu Samarawijaya. Berhati-hatilah dalam perjalanan," ujar Panji Gunung Sari seraya menyerahkan sepucuk surat. Panji Watu Gunung segera menerima surat itu dan menyimpannya di dalam bajunya. "Ananda mohon pamit untuk ke ibu kota Panjalu Kanjeng Romo. Titip istriku Dewi Anggarawati. Mohon maaf jika Ananda merepotkan Kanjeng Romo." Panji Watu Gunung segera menyembah kepada Bupati Gelang-Gelang itu. Panji Gunung Sari segera tersenyum lebar. Dia bangga putranya yang berjuang untuk menjalankan tugas penting dari Istana Daha. Panji Watu Gunung segera kembali ke keputran Gelang-Gelang. Dewi Anggarawati yang sudah bangun, tersenyum manis saat suami itu mendekatinya. "Dinda Anggarawati, Kang Mas pamit dulu. Tugas dari Gusti Prabu Samarawijaya harus segera diselesaikan. Jika nanti tugas telah selesai, Kang Mas janji akan segera menjemput Dinda Anggarawati," ujar Panji Watu Gunung sambil memeluk tubuh istrinya itu. "Berangkatlah Kang Mas, aku dan anakmu akan setia menunggu kepulanganmu." Dewi Anggarawati tersenyum tipis. "Kang Bok Pitaloka, Kang Bok Mayang, dan kau Srimpi, jaga baik-baik suami kita. Kalau sampai ada apa-apa, aku tidak akan memaafkan kalian semua." Tiga selir Panji Watu Gunung segera mengangguk tanda mengerti. Panji Watu Gunung mencium lembut kening Dewi Anggarawati kemudian bergegas melompat ke atas kudanya diikuti oleh ketiga selirnya. Mereka berempat memacu kuda mereka meninggalkan istana Kabupaten Gelang-Gelang menuju ke barat, ke arah Istana Daha. Dewi Anggarawati terus memandangi kuda Panji Watu Gunung yang perlahan mulai menghilang di keramaian kota. Sementara itu, Wari Galit yang sedang asyik berbincang dengan Ki Saketi dikejutkan oleh kehadiran seorang prajurit Telik Sandi. "Ampun Gusti Bekel, baru saja ada berita penting dari Istana Pakuwon Watu Galuh. Menurut Telik Sandi mereka, di Tambelang mulai bermunculan orang-orang dari beberapa perguruan aliran hitam. Sepertinya mereka membentuk satu kelompok di bawah perintah Bukit Jerangkong," lapor sang Telik Sandi. "Gawat, apa yang dikhawatirkan oleh Gusti Pangeran Panji Watu Gunung rupanya benar adanya. Hubungi pos pengawasan di Watu Galuh dan Kunjang. Minta mereka melaporkan kejadian sekecil apapun yang terjadi di dalam wilayah masing-masing Pakuwon," perintah Ki Saketi. Telik Sandi itu segera menghormat pada Ki Saketi dan Wari Galit, lalu bergegas keluar dari kediaman utama markas pasukan Garuda Panjalu. "Sepertinya rencana besar Mapanji Garasakan mulai dijalankan. Kita harus cepat. Saudara Wari Galit, apakah kita tidak bisa meminta bantuan dari Padas Putih?" tanya Ki Saketi sambil menatap wajah Wari Galit. "Akan ku coba. Sebaiknya lewat utusan Ki. Kalau aku sendiri yang berangkat, takutnya saat kita diserang, kita akan kelabakan," jawab Wari Galit yang segera dibalas anggukan kepala dari Ki Saketi. Suasana semakin panas. Panji Watu Gunung dan ketiga selirnya sudah memasuki wilayah kota Daha. Mereka terus memacu kudanya menuju ke arah Istana Daha dan langsung ke bangsal Paseban Agung. Sang Prabu Samarawijaya sedang duduk di atas singgasana berhadapan dengan para pembesar istana. Mereka sedang membahas situasi perbatasan Panjalu dan Jenggala yang kembali memanas. Seorang penjaga segera menghormat pada Sang Prabu Samarawijaya. "Mohon ampun Gusti Prabu, Kanjeng Pangeran Panji Watu Gunung sudah kembali dan mohon untuk menghadap, antar mereka masuk ke sini," titah Sang Prabu Samarawijaya. Sang penjaga segera menghormat dan mundur dari bangsal Paseban Agung. Tak lama kemudian, Panji Watu Gunung dan ketiga selirnya masuk dan segera duduk bersila menghadap Prabu Samarawijaya. "Sembah bakti saya untuk Gusti Prabu Samarawijaya, Sang Raja Panjalu." Panji Watu Gunung segera menghaturkan sembah kepada Sang Prabu Samarawijaya diikuti oleh ketiga selirnya. "Bangunlah Dimas Panji, sembah baktimu aku terima," ujar Sang Prabu Samarawijaya. Panji Watu Gunung segera kembali duduk bersila. "Bagaimana tugas yang ku berikan Dimas, apa sudah selesai?" tanya Sang Prabu. "Ampun Gusti Prabu, semuanya sudah saya lakukan. Semua penguasa daerah menyatakan mendukung penuh semua kebijakan pemerintah Daha. Untuk lebih jelasnya,
Saya sudah membawa semua surat dari para penguasa daerah di Panjalu Selatan. Panji Watugunung segera menoleh ke arah Sekar Mayang. Selir kedua Panji Watugunung itu segera membuka buntalan kain yang berisi beberapa kantong berwarna merah dan biru. Panji Watugunung segera menyerahkan surat dari masing-masing pemimpin daerah. Setelah membaca semua surat, Samarawijaya tersenyum penuh arti. Dengar kalian semua. Berdasarkan surat dari masing-masing pemimpin daerah, mereka bersedia membantu rencana kita menahan serangan Jenggala. Pucuk pimpinan pasukan akan kuserahkan pada Senopati Ganggadara untuk menata pasukan Panjalu dibantu oleh Tumenggung Wiguna dan Ardanata. Sedangkan pasukan Garuda Panjalu bertugas sebagai pasukan lapis kedua. Mereka berhak menerima anggota pasukan baru untuk memperkuat daya tempur. Tumenggung Adiguna, Tumenggung Sindupraja, Demung Tantripala, Demung Ranuwa dan Demung Supa, kalian bertugas menjaga keamanan di ibu kota Panjalu. Laporan kalian akan ditangani langsung oleh Mapatih Jayakerti. Apa kalian sudah mengerti tugas kalian? Titah Sang Prabu Samarawijaya. Kami sudah mengerti Gusti Prabu, jawab semua orang di bangsal Paseban Agung. Usai berkata demikian, Prabu Samarawijaya segera kembali ke dalam ruang pribadi raja. Pisauanan dibubarkan dan masing-masing orang segera kembali ke tugas yang diberikan oleh Prabu Samarawijaya. Panji Watugunung segera menuju ke Keputran Daha. Ayu Galuh sudah menunggunya di sana. Selamat datang di Keputran Kang Mas Panji. Ayu Galuh luar berlari dan memeluk tubuh suaminya itu. Ji. Tidak digelang-gelang, tidak di Daha. Semuanya sama saja, gerutu Sekar Mayang. Apa maksudmu Kang Bok Mayang? Ayu Galuh menatap tajam ke arah Sekar Mayang. Ratna Pitaloka segera menginjak jempol kaki Sekar Mayang. Wadaw, teriak Sekar Mayang yang kesakitan akibat injakan kaki Ratna Pitaloka. Mulutmu itu perlu dididik rupanya. Kau mau kita semua dikeroyok prajurit Daha? Bisik Ratna Pitaloka geram dengan ulah Sekar Mayang. Selir kedua Panji Watugunung segera menggeleng cepat. Dia sering keceplosan ngomong, dan itu berbahaya bagi mereka. Lagi-lagi, mereka harus mengalah dulu selama berada di Daha. Malam itu Ayu Galuh menguasai Panji Watugunung sepenuhnya. Pagi menjelang tiba di Istana Daha. Pagi itu, Panji Watugunung segera bersiap untuk melanjutkan tugas sebagai kepala pasukan Garuda Panjalu Selatan. Dia sudah melompat ke atas kudanya saat Ayu Galuh berlari mendekatinya. Kang Mas Panji, tunggu. Aku ikut Kang Mas. Kita itu bersiap berperang melawan Jenggala. Bukan jalan-jalan, ujar Panji Watugunung segera. Pokoknya ikut, aku tidak mau ditinggal Kang Mas pergi lagi. Penjaga, bawakan aku seekor kuda terbaik ke sini. Cepat, perintah Ayu Galuh. Segera seorang penjaga tergesa-gesa membawa seekor kuda berwarna hitam. Panji Watugunung segera menggebrak kudanya diikuti oleh Ayu Galuh dan juga ketiga selir Panji Watugunung. Kuda mereka bergerak cepat menuju ke arah markas pasukan Garuda Panjalu di Sanggur. Menjelang tengah hari, mereka sudah sampai di markas pasukan Garuda Panjalu. Panji Watugunung begitu senang melihat markas mereka. Sangat mirip dengan Puri Agung Gelang-Gelang. Warigalit dan Kisaketi menyambut kedatangan mereka di serambi utama. Hasil kerjamu bagus Paman Saketi. Aku suka tempat ini, puji Panji Watugunung sambil tersenyum puas. Saya bersyukur kalau Gusti Pangeran menyukainya. Semua ini atas bantuan dari Daha dan Gelang-Gelang. Kisaketi segera menghormat pada Panji Watugunung. Markas pasukan Garuda Panjalu terlihat kokoh dengan benteng kayu gelondongan yang besar-besar. Semua penunjang juga sudah terlihat rapi dan bersih. Mulai hari itu, markas pasukan Garuda Panjalu mulai berjalan setelah pemimpin mereka, Panji Watugunung, kembali dari tugasnya. Puluhan pemuda dari sekitar Sengkapura, Randu dan Kunjang berbondong-bondong datang untuk mendaftar sebagai prajurit Garuda Panjalu yang terkenal dengan kemampuan luar biasanya. Reputasi mereka yang mampu membasmi gunung kematian sampai ke pemimpin tertinggi perguruan aliran hitam itu, membuat pemuda-pemudi desa tertarik untuk bergabung. Ludaka memimpin kelompok Telik Sandi dibantu Manahil. Raja Kwesi memimpin kelompok pasukan pemanah.
dibantu Laras dan Arimbi. Landung memimpin pasukan berkuda yang membawa bendera biru langit dengan sulaman benang emas berukir burung Garuda. Jarasandha memimpin kelompok pasukan gerak cepat dengan bantuan Rakai Sanga dan Marakeh. Gumbrek dibantu Weleng, Gubarja dan Widarba memimpin kelompok pasukan perbekalan. Juminten sangat bangga saat lelaki Tambun itu diangkat menjadi kepala pasukan perbekalan. Dengar ya, jangan sampai kita mengecewakan hati Gusti Pangeran. Kalau beliau puas dengan kinerja kita, bisa dipastikan kita akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, ujar Gumbrek Sok memberi perintah. Maaf Ki Bekel, apa kita harus bersiap menghadapi perang ini dengan sebaik-baiknya? Seorang prajurit baru bertanya dengan sungguh-sungguh. Ya harus, pokoknya kalian hitung semua barang ini, jangan sampai ada yang kelewatan atau hilang, perintah Gumbrek di hadapan para prajurit baru itu. Kalau ada yang hilang bagaimana Ki Bekel? Tanya prajurit baru itu. Belum sempat Gumbrek menjawab, Ludaka yang kebetulan lewat segera menyahut. Gak mungkin hilang, wong malingnya jadi pemimpin kalian kok. Gumbrek langsung mendelik sewot ke arah Ludaka. Brengsek kau lu. Rombongan iblis Bukit Jerangkong terus bergerak menuju ke Tamwelang. Mereka sudah sampai di barat Pakuwon Bandar. Guru, berapa lama kita sampai di Tamwelang? Tanya pedang iblis yang berkuda di samping gurunya. Tidak usah terburu-buru Janamerta, biarkan Dewi Kalajengking Biru dan Pangeran Lembah Hantu sampai lebih dulu. Ku dengar 5 perampok Bukit Hitam juga sudah berkumpul di sana. Iblis Bukit Jerangkong tersenyum sinis. Para cecunguk itu sudah sepekan lebih berada di sana guru. Kalau bukan karena perintah Gusti Mapanji Garasakan, sudah ku bantai mereka. Dendam kematian adikku suatu saat akan aku balas. Pedang iblis mengepalkan tangannya. Hahaha, tahan sebentar lagi Janamerta. Begitu Watu Galuh jatuh, kau boleh menghabisi mereka. Iblis Bukit Jerangkong menyeringai kejam. Rombongan yang berjalan kaki itu terus bergerak menuju ke barat. Sementara itu di Istana Daha, berita berkumpulnya ratusan orang dari perguruan aliran hitam di Tamwelang dari Telik Sandi membuat Senopati Ganggadara dan perwira tinggi prajurit Panjalu gerah. Ketegangan di perbatasan ini membuat mereka gundah. Tumenggung Ardanata, pimpin 1000 prajurit ke Watu Galuh. Bergeraklah cepat, buat mereka yang di Tamwelang juga tahu kalau kita tidak berdiam diri saja dengan ancaman dari mereka. Tumenggung Wiguna, segera kabari pasukan Garuda Panjalu Selatan untuk bersiap menghadapi situasi yang terjadi. Aku sementara akan menunggu kedatangan pasukan bantuan dari Kurawan dan Tanggulangin, perintah Senopati Ganggadara pada 2 bawahannya itu. Sendiko dawuh Gusti Senopati, ujar Tumenggung Ardanata dan Tumenggung Wiguna kompak. Mereka segera mundur dari kediaman pribadi sang Senopati dan bergegas melaksanakan tugas yang diberikan. Tumenggung Wiguna segera memacu kudanya menuju ke arah Sanggur diikuti 10 orang prajurit pilihan. Debu beterbangan mengiringi langkah kaki kuda-kuda mereka. Panji Watu Gunung sedang duduk bersama dengan para kepala kelompok pasukan Garuda Panjalu. Dengan pertambahan puluhan prajurit baru yang bergabung, kini jumlah pasukan Garuda Panjalu sudah mencapai 200 prajurit. Di luar pagar markas besar dibangun puluhan bangunan tempat tinggal untuk para prajurit baru. Gusti Pangeran, sepertinya setiap hari jumlah prajurit yang bergabung semakin banyak. Apa ini tidak akan merepotkan? Sebab selama ini kita menjalankan markas dari bantuan dari Seloageng, Gelang-Gelang juga Pakuwon Randu, Kunjang dan Sengkapura, ujar Ki Saketi sambil menatap ke arah Panji Watu Gunung. Benar Paman Saketi, kita memang harus berusaha untuk mandiri tanpa merepotkan daerah-daerah yang sudah berbaik hati memberikan dukungannya terhadap kita. Panji Watu Gunung menghela nafas panjang. Saat mereka sedang asyik berbincang, seorang prajurit penjaga gerbang berlari menuju serambi utama. Maaf Gusti Pangeran, ada 11 orang utusan Daha ingin menghadap. Persilakan mereka masuk ke sini, ujar Panji Watu Gunung yang segera berdiri. Prajurit itu segera menghormat dan mundur dari serambi utama. Kemudian 11 orang utusan Daha bergegas menuju serambi utama setelah mendapat izin.
Tumenggung Wiguna segera memberi hormat kepada Panji Watugunung yang diikuti oleh semua prajurit pengiringnya. Semua orang terkejut melihat itu kecuali Wari Galit dan Ki Saketi. Wiguna menghaturkan sembah kepada Gusti Pangeran Panji Watugunung. "Bangunlah Tumenggung Wiguna, jangan membuat aku seperti seorang dewa. Berdiri," ujar Panji Watugunung yang segera dilakukan oleh Tumenggung Wiguna dan seluruh prajurit pengiringnya. "Ada apa kau kesini? Bukankah seharusnya kau menata para prajurit bantuan dari penguasa daerah di Daha?" tanya Panji Watugunung kemudian. "Mohon ampun Gusti Pangeran, hamba diutus Senopati Ganggadara untuk meminta bantuan kepada pasukan Garuda Panjalu Selatan agar menyiapkan diri. Ada ratusan orang dari perguruan aliran hitam sedang berkumpul di Tamwelang. Dikhawatirkan mereka akan menyerbu Pakuwon Watugaluh Gusti Pangeran," ujar sang Tumenggung Wiguna. Rupanya sudah dimulai, batin Panji Watugunung. "Maafkan saya menyela pembicaraan. Kami sudah mendengar kabar itu sejak 2 hari yang lalu Gusti Tumenggung. Saya sudah mengirim telik sandi yang memantau perkembangan terakhir. Mereka tidak bergerak karena menunggu kedatangan Padepokan Bukit Jerangkong yang akan memimpin serangan." Ki Saketi memberi hormat. "Berapa banyak pasukan Daha yang dipersiapkan untuk mengatasi masalah ini Tumenggung Wiguna?" tanya Panji Watugunung segera. Tumenggung Ardanata membawa 1000 prajurit yang terdiri dari 800 prajurit berkuda dan 200 pemanah Gusti Pangeran, laporan Tumenggung Wiguna seraya menatap wajah Panji Watugunung. "Baiklah Tumenggung Wiguna, pasukan Garuda Panjalu di Sanggur ada 200 prajurit pilihan. Kami akan bergerak ke Watugaluh. Sampaikan kepada Senopati Ganggadara kami akan membantu secepatnya," ujar Panji Watugunung yang segera disambut anggukan kepala dari Tumenggung dari Daha itu. "Kami mohon diri dulu Gusti Pangeran Panji, hamba akan menyusul Tumenggung Ardanata sedangkan untuk laporan ke Senopati Ganggadara, biar bekel Majaya saja." Tumenggung Wiguna segera menghormat pada Panji Watugunung dan segera bergegas keluar dari markas besar pasukan Garuda Panjalu. Panji Watugunung menghela nafas panjang. Sepertinya perang saudara akan segera terjadi. Kita harus menyiapkan diri sebaik-baiknya. "Marakeh, pergilah ke Selo Ageng, bawa 10 prajurit. Minta Gusti Adipati untuk memasang telik sandi di perbatasan Kali Aksa dan Sungai Brantas. Aku khawatir kita kecolongan dari belakang. Sebab sepertinya serangan ini hanya pancingan untuk mengetahui seberapa besar kekuatan tempur Panjalu." Selesai mengirim pesan, segera kembali ke markas pasukan kita, berangkatlah sekarang. "Sendiko dawuh Gusti Pangeran," ujar Marakeh sambil menghormat pada Panji Watugunung. "Rakai Sanga, jaga baik-baik markas besar kita. 40 prajurit akan membantumu. Jangan biarkan siapapun masuk tanpa seizinmu," perintah Panji Watugunung. Rakai Sanga siap menjaga markas pasukan Garuda Panjalu dengan jiwa raga. Rakai Sanga menghormat. "Ludaka, pimpin 10 prajurit berkemampuan khusus dalam penyamaran. Menyusuplah ke Tamwelang. Kumpulkan berita sebanyak mungkin. Perbatasan Watugaluh dan Kunjang adalah titik kumpul kita. Berhati-hatilah dalam bertugas." Panji Watugunung menatap ke arah Ludaka. "Ludaka siap bertugas Gusti Pangeran." Ludaka menghormat. "Yang lain, segera bersiap untuk mengikutiku. Hanya 140 prajurit yang mengawalku. 50 prajurit akan bertugas menjaga markas," ujar Panji Watugunung sambil memandang ke arah wajah-wajah mereka. "Lalu bagaimana dengan kami?" tanya Ayu Galuh yang baru datang dari belakang bersama ketiga selir Panji Watugunung. "Tentu saja kalian ikut serta denganku." Panji Watugunung tersenyum tipis. Marakeh dan 10 prajurit segera berangkat ke Selo Ageng, sementara Ludaka dan 10 memacu kuda mereka dengan cepat menuju ke Tamwelang. Esok paginya, pasukan Garuda Panjalu mulai bergerak menuju ke arah Kunjang. Landung dan Jarasanda segera memacu kuda mereka ke Pakuwon Kunjang untuk menemui Akuwu Rakeh Kepung, mengabarkan bahwa Panji Watugunung dan pasukannya bergerak menuju Watugaluh. Rakeh Kepung menyambut kedatangan mereka di istana Pakuwon Kunjang. Setelah mereka memasuki balai pisauanan Pakuwon, mereka berbicara tentang rencana mereka. "Kikuwu,
Bagaimana kesiapan Pakuwon Kunjang? Berapa banyak prajurit yang kamu miliki? Tanya Panji Watu Gunung segera. Ampun Gusti Pangeran, prajurit Pakuwon Kunjang semuanya 300 orang. 100 orang menjaga istana Pakuwon, sedang 200 orang prajurit yang bisa digerakkan. Rakeh Kepung menghormat pada Panji Watu Gunung. Aku pinjam separuh dari prajurit kalian, biar dipimpin Kakang Warigalit, sisanya bersiap untuk menjaga bila sewaktu-waktu ada hal yang tidak terduga. Bagaimana Kikuwu? Panji Watu Gunung memandang ke arah Rakeh Kepung. Hamba patuh pada aturan dan perintah Gusti Pangeran. Rakeh Kepung menghormat pada Panji Watu Gunung. 100 orang prajurit berkuda Pakuwon Kunjang bergerak cepat dipimpin oleh Warigalit, Ratri dan seorang bekel yang bernama Empu Seti. Menjelang sore, Warigalit dan pasukannya berhenti bergerak. Sesuai permintaan Panji Watu Gunung, mereka mendirikan perkemahan di tepi hutan kecil di dekat kota Pakuwon Watugaluh. Sementara Panji Watu Gunung dan rombongannya bergerak menuju ke pemukiman tempat tinggal Kelabang Koro. Di pintu gerbang pemukiman, Tolu dan Wuye begitu gembira melihat Dewi Srimpi datang ke tempat itu. Perempuan cantik itu segera mengunjungi pusara Kelabang Koro dan berdoa. Malam itu mereka beristirahat di rumah besar bekas kediaman Kelabang Koro. Saat pagi menjelang tiba, suara kokok ayam jantan bersahutan membangunkan semua orang. Panji Watu Gunung segera mengucek matanya. Saat sinar matahari mulai menerobos masuk ke dalam kamarnya, Sekar Mayang masih terlelap di bawah selimut. Seperti biasanya, Dewi Srimpi datang membawakan wedang jahe dan segendok air hangat untuk cuci muka suaminya itu. Usai bersiap-siap, pasukan Garuda Panjalu segera bergerak meninggalkan pemukiman bekas anak buah Kelabang Koro. Di perbatasan Kunjang dan Watugaluh, Ludaka dan 10 orangnya sudah menunggu kedatangan mereka. Mohon ampun Gusti Pangeran, hasil penyusupan kemarin, nampaknya jumlah mereka sekitar 600 orang. Terdiri dari orang-orang Kalajengking Biru, Bukit Hitam, dan Lembah Hantu, laporan Ludaka. Berarti Bukit Jerangkong belum hadir? Tanya Panji Watu Gunung. Belum ada tanda-tanda kelihatan Gusti Pangeran, Ludaka menghaturkan hormat. Selintas ide segera berkembang di kepala Panji Watu Gunung. Putra Bupati Gelang-Gelang itu tersenyum tipis. Ayo kita susul Kakang Warigalit. Warigalit sedang menatap tajam ke arah seberang sungai kecil yang menjadi batas alam Watugaluh dan Tamwelang. Dari atas cabang pohon kerombang besar yang menjorok ke atas sungai itu, terlihat jelas ada kegiatan tidak biasa di seberang sungai. Meskipun dia sangat dekat, tapi karena daun kerombang lebar menyamarkan kehadiran Warigalit dengan sempurna. Cuaca awal musim kemarau itu begitu cerah. Aneka daun mulai berguguran karena air yang mulai sulit. Angin kering yang berhembus dari selatan menambah suasana semakin panas. Pria berkumis tipis itu segera melesat di antara cabang pohon besar yang menutupi wilayah itu. Dia bergegas menuju perkemahan para prajurit yang dipimpinnya. Tak berapa lama kemudian, Warigalit sudah melayang turun dari pohon dekat perkemahan prajurit. Empu Seti segera mendekati Warigalit. Bagaimana situasinya Gusti Warigalit? Apa benar mereka berkumpul di seberang sungai kecil itu? Benar Empu, melihat baju mereka yang berwarna biru, sepertinya mereka dari perguruan Kalajengking Biru. Sepertinya mereka masih berkelompok sendiri-sendiri dan tidak bersatu. Kalau kita memutuskan untuk menyergap mereka, akan lebih mudah mengalahkan mereka. Tapi kita juga harus menunggu Adi Watu Gunung. Kita tidak boleh gegabah dalam bertindak, jawab Warigalit sambil mengelus kumis tipisnya. Di istana Pakuwon Watugaluh, pasukan Tumenggung Ardanata dan Tumenggung Wiguna memenuhi setiap sudut istana. Sejumlah prajurit bahkan harus berkemah di luar tembok istana Pakuwon Watugaluh. Suasana kota Pakuwon Watugaluh nampak sepi. Beberapa pedagang memilih menutup usahanya setelah ketegangan yang meningkat. Hanya beberapa rumah makan dan penginapan saja yang berani membuka pintu. Itu pun dengan pengawasan ketat dari prajurit Pakuwon Watugaluh yang nyaris berpatroli ke setiap sudut kota.
Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh official yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.